Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farashita Maharani. Saya berasal dari Universitas Telkom dengan nomor induk 1101192534. Di sini saya berasal dari kelas Matematika Diskrit TT 42G2, yang dimana saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan tentang algoritma Dijkstra dan algoritma Kruskal. Terima kasih. Ini saya ingin menerangkan tentang algoritma Dijkstra, yang dimana algoritma Dijkstra ini digunakan untuk menentukan rute terpendek. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan simpul A-nya. Simpul A ini sudah ada, tinggal kita tulis, yaitu A. Ke A itu adalah jaraknya 0. Jadi kita bisa tulis A, ini adalah 0A. Lalu, simpul A ini bertetanggaan dengan simpul B, C, dan simpul F. Namun karena ini sudah ditetapkan, jadi kita beri tanda dulu seperti ini. Simpul A itu bertetanggaan dengan simpul B dengan jarak 5. Berarti kita tulis 5A. Simpul A ini juga bertetanggaan dengan simpul C yang berjarak 7. Jadi kita tulis 7A. Lalu simpul A ini bertetanggaan dengan simpul F yang berjarak 10. Dapat kita tulis 10A di titik F. Karena simpul A tidak bertetanggaan dengan simpul D, E, dan G, maka dapat kita tulis strip saja seperti ini. Lalu kita bisa menentukan dari 3 nilai ini mana nilai terkecil, lalu kita turunkan. Berarti nilai 5A ini ada di titik B, di simpul B. Lalu simpul B ini bertetanggaan dengan simpul C, A, dan D. Namun karena simpul A sudah diberi tanda, maka tidak perlu diteruskan. Jangan lupa memberi tanda seperti ini. Simpul B bertetanggaan dengan simpul C yang memiliki nilai 6. Bila kita jumlahkan, hasilnya akan 11. Namun yang kita butuhkan itu adalah nilai terkecil. Jadi kita membandingkan dengan nilai atasnya. Karena nilai atasnya lebih kecil, maka kita turunkan saja. Jadi ini nilainya. Lalu untuk jarak simpul B dengan simpul D itu adalah 3. Bila dijumlahkan adalah 8B di titik D. Karena simpul B tidak bertetanggaan dengan simpul E, maka kita kasih strip saja. Lalu karena simpul B dan F juga tidak bertetanggaan namun sudah memiliki nilai, maka dari itu kita dapat menurunkan nilainya saja. Dan juga simpul B tidak bertetanggaan dengan simpul G. Di 3 nilai ini dapat kita turunkan, yaitu nilai 7A. Jangan lupa diberi tanda kotak yang berartikan bahwa mereka sudah tidak bisa diteruskan lagi. Simpul C bertetanggaan dengan simpul A, B, dan E. Namun karena simpul C ke A dan simpul C ke B itu sudah diberi tanda seperti ini, maka tidak perlu diteruskan. Jadi kita langsung ke simpul E saja. Jarak dari simpul C ke E itu adalah 4. Maka dapat kita tulis yaitu 7 tambah 4 yaitu 11. Dan jangan lupa ini adalah titik C. Kita tulis dulu. 4 tambah 7 adalah 11. Berarti kita dapat tulis 11C ya di titik E. Setelah itu, karena meskipun simpul C tidak bersampingan dengan simpul D, tapi sudah memiliki nilai, maka kita tinggal turunkan saja nilainya. Dan juga tidak bersampingan juga tidak dengan simpul F. Kita turunkan saja nilainya yang sudah ada, dan G kita beri tanda strip. Di sini kita dapat menurunkan angka terkecilnya lagi, yaitu 8. 8B kita turunkan di titik D. Jangan lupa diberi tanda.
simpul D ini bertetanggaan dengan simpul E, B. Namun karena simpul B sudah diberi tanda, jadi kita tidak perlu teruskan, langsung ke simpul D ke E saja, yaitu yang berjarak 4. Bila dijumlahkan, yaitu memiliki hasil 12. Namun karena harus kita bandingkan, kita harus menurunkan yang lebih kecil saja. Jadi kita menurunkan yang 11C nya saja. Dan jangan lupa turunkan yang sudah ada ini, 10A. Dan karena simpul D tidak bertetanggaan dengan simpul G, maka kita beri tanda strip aja. Setelah itu, di antara kedua ini kita turunkan yang paling kecilnya, 10A. 10A di titik F. Jangan lupa diberi tanda seperti ini. 10A ini di titik F, di mana simpul F ini bertetanggaan dengan simpul G, simpul E, dan simpul A. Namun karena di sini simpul F ke A ini sudah, di sini simpul A sudah diberi tanda, maka kita tidak perlu. Jadi kita langsung mengerjakan ke sini saja. Gas dari simpul F yang bertetanggaan dengan simpul E yang berjarak yaitu 3. Namun bila dijumlahkan, hasilnya itu akan lebih besar dari 11, yaitu hasilnya akan 14. Maka dari itu kita harus menulisnya 11-nya saja karena kita mengambil nilai yang paling kecil. Simpul F bertetanggaan dengan simpul G yang memiliki jarak 4, yaitu bila dijumlahkan hasilnya 14. Kita tulis 14F di titik G. Di antara dua ini, nilai yang paling kecil itu adalah 11C. 11C bila kita lalu kita tandai seperti ini di titik E. Ya. Di titik E, maka dari itu simpul E ini bertetanggaan dengan C, simpul E bertetanggaan dengan F, simpul E bertetanggaan dengan simpul G. Namun karena simpul C ini sudah diberi tanda, maka kita tidak perlu mengerjakannya, kita langsung ke simpul G saja, yaitu jaraknya itu adalah 4. Dimana bila dijumlahkan hasilnya akan 15. Karena kita harus menulis huruf angka yang lebih kecil lagi, maka kita nulis angka ini saja, yang kita tulis 14F. 14F ini lalu kita turunkan ke sini. Kita beri tanda seperti ini di titik G. Maka dari itu kita dapat menentukan rutenya, yaitu kita lihat, karena kita ingin menentukan rute dari A ke G, maka kita lihat, kita tulis dulu di sini G. Kita tulis mundur ya. G di sini F. Di F di sini adalah A. Jadi rute terpendeknya itu adalah A, F, dan G. Dan untuk bobot nilainya itu adalah 14. Dapat diketahui dari sini A ke F adalah 10, F ke G adalah 4. Bila dijumlah adalah hasilnya 14. Terima kasih. Di sini saya akan menerangkan tentang algoritma Kruskal, yang dimana algoritma Kruskal ini berfungsi untuk mencari pohon merentang minimum atau mencari minimum spanning tree. Jadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung sisi dari graf tersebut. Yang pertama, kita dapat hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka kita harus menulisnya 10. Lalu kita dapat menulis, karena simpul A bertetanggaan dengan B, dan simpul A bertetanggaan dengan C, dan simpul A bertetanggaan dengan F, kita dapat menulis seperti ini. Lalu kita lanjutkan, karena A, B berjarak 5, A, C berjarak 7, dan A, F berjarak 10. Lalu kita lanjut ke simpul B. Simpul B yang bertetanggaan dengan A, simpul B yang bertetanggaan dengan C dan D. Namun karena di sini A, B atau B, A sudah ada, maka kita melanjutkan ke B, C saja, yaitu B, C bernilai 6, B, D bernilai 3.
Lalu kita lanjut ke simpul C yang bertetangga dengan simpul A, B, dan E. Namun karena simpul CA dan CB sini sudah ada di sini, jadi kita langsung ke simpul C yang bertetangga dengan E, yaitu C, E yang memiliki nilai 4. Lanjut kita ke titik D, di mana D bertetanggaan dengan B dan E. Namun karena di sini B, D atau D, B sudah ada, maka kita lanjut ke D, E saja, yaitu D, E memiliki nilai 4. Lanjut ke E. Di sini E bertetanggaan dengan G, F, dan C. Namun karena E, C atau C, E sudah ada, maka kita tidak perlu menulisnya. E dan E, F ini belum ada, maka kita boleh menulisnya. E, F memiliki nilai 3. E, G memiliki nilai 4. Lanjut ke titik F. Di sini F bertetanggaan dengan A, G, dan E. Namun karena sudah ada titik AF atau FA dan titik EF sudah ada atau FE, maka kita langsung ke G saja. F, G sama dengan 4. Lanjut, kita harus mengurutkan semua rute ini dari yang terkecil hingga terbesar, karena kita harus mencari minimum dari yang minimum. Di sini ada 3 paling kecil, namun ada 2, kita urutkan saja. B, D 3, E, F 3. Lalu kita ke angka 4. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Kita urutkan saja. C, E 4. D, E 4. E, G 4. F, G 4. Lalu kelima, A, B 5. Setelah 5, 6. B, C bernilai 6. Lalu ke A, C yang bernilai 7. Dan A, F yang bernilai 10. Setelah diurutkan seperti ini, kita dapat mencek apakah ini loop atau tidak. Ya. Yang pertama, kita dari B, D. Di sini kita dapat membuat seperti ini. B, D dia betul. E, F di sini. Ya. Bisa. C, E. C, E bisa. D, E. D, E bisa. E, G bisa. Di sini. F ke G ini gak bisa karena akan menghasilkan loop. Lalu A ke B bisa. Ya. A ke B bisa. Lalu ini B ke C. Kalau kita B ke C ini akan menghasilkan loop, makanya tidak bisa. A ke C juga sama akan menghasilkan loop, tidak bisa. A ke F juga akan menghasilkan loop, jadi tidak bisa.
Jadi ini adalah minimum spanning tree dari algoritma Kruskal yang bisa dapat saya jelaskan. Terima kasih, maaf apabila ada kesalahan kata dan kerumitan dalam penjelasan. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.